Hai, perkenalkan, saya Gratia Puspa Raisa dari Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran. Kota Semarang. Kota Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan dan kota jasa. Di sisi sejarah, kota ini terkenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Beragam julukan juga disematkan di kota ini, mulai dari kota Atlas, kota Lumpia, Venesianya Pulau Jawa, pelabuhannya Jawa, hingga Semarang Pesona Asia. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km persegi dengan batas-batas seperti batas utara Laut Jawa, batas selatan Kabupaten Semarang, batas timur Kabupaten Demak, dan batas barat Kabupaten Kendal. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Antara lain Kecamatan Mijen, Gunung Pati, Banyumanik, Gajah Munggur, Semarang Selatan, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat, Candi Sari, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Gayam Sari, Tugu, dan Ngalian. Kecamatan Mijen tercatat sebagai kecamatan terluas yaitu 57,55 km persegi. Diikuti oleh Kecamatan Gunung Pati seluas 54,11 km persegi, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil ialah Kecamatan Semarang Selatan 5,93 km persegi. Kota Semarang secara geografis memiliki dua daerah yang sangat berlawanan. Daerah bagian selatan berada pada ketinggian 270 meter di atas permukaan laut, merupakan perbukitan yang berhawa sejuk dan segar. Sedangkan daerah bagian utara merupakan daerah aluvial pantai dengan ketinggian 0,5 sampai 5 meter di atas permukaan laut yang berhawa panas. Jumlah penduduk kota Semarang saat ini kurang lebih 1,7 juta jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 4.425 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk ini cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya. Kota Semarang dikenal sebagai kota multi-etnis, umumnya berasal dari suku Jawa, dan sebagian kecil lainnya dari etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mayoritas penduduk kota Semarang beragama Islam, disusul dengan agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Sebagai kota perdagangan dan jasa, penduduk kota Semarang terbanyak bekerja sebagai buruh dan karyawan di sektor industri. Angkanya mencapai 60,59% pada tahun 2020. Di sektor perdagangan dan jasa, kawasan kota Semarang banyak dipenuhi dengan kawasan perdagangan dan jasa yang tersebar di sepanjang jalan-jalan utama. Adapun kawasan perdagangan modern terletak di kawasan Simpang 5 yang merupakan nadi perekonomian kota Semarang. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Tak hanya sebagai kota dagang dan jasa, kota Semarang juga memiliki beragam destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan. Di antaranya seperti Lawang Sewu, Kelenteng Tai Kaisi, Kelenteng Sampokong, Gereja Belenduk, Wihara Buddha Watugong, Pasar Semawis, dan Masjid Agung Jawa Tengah. Terdapat pula kawasan Kota Lama Semarang yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Hai, selamat datang di Universitas Diponegoro. Yuk kita simak video profil Undip.
Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah di lokasi KKN. KKN merupakan kegiatan intrakuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yakni dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM berbasis desa binaan, karena pandemi COVID-19 saat ini ditentukan sendiri mahasiswa berdasarkan lokasi domisili atau kampung halaman, atau dapat memilih lokasi di luar domisili dengan alasan tertentu. KKN saya berlokasi di Kelurahan Bendandur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Saya ditempatkan di RW 2, Kelurahan Bendandur. Kelurahan Bendandur memiliki luas 92 hektar dengan batas wilayah bagian utara yaitu Kelurahan Sampangan, sebelah selatan Kelurahan Sukorejo, sebelah barat Kelurahan Kalipancur, sebelah timur yaitu Kelurahan Karangrejo. Dalamnya terdiri dari 3.920 jiwa, yaitu terdiri dari 1.222 kepala keluarga yang terbagi menjadi 7 rukun warga dan 28 rukun tetangga. Di wilayah tersebut terdapat badan kredit atau BKM, pasar dengan bangunan permanen atau semi-permanen, tersebar toko dan warung, usaha industri dengan skala besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Selain itu terdapat perhotelan atau penginapan, selain itu ada rumah makan atau warung makan. Di sektor pendidikan, wilayah Bendandur memiliki taman kanak-kanak yang berjumlah 4 buah, serta perguruan tinggi, negeri, dan swasta. Terdapat pula rumah ibadah, posyandu, dan pariwisata seperti sanggar kesenian. Sebagai wilayah perkotaan yang sadar lingkungan, Kelurahan Bendandur memiliki hutan kota seluas 4 hektar yang didukung fasilitas umum berupa tanah pemakaman seluas 4.260 meter persegi. Kelurahan Bendandur pernah menjadi lokasi tematik. Saat ini di sana sudah meningkat sekali di bidang pariwisata, contohnya wisata Swarga Langit yang asri di hutan kota, serta Kampung Pahlawan yang teman-teman bisa lihat, di mana hal ini berlokasi di RW 2 tempat saya KKN dan merupakan inisiatif warga setempat untuk membuka wisata malam sambil menikmati aneka macam jajanan dan mengenalkan pahlawan-pahlawan Indonesia. Banyak sekali UMKM di wilayah Bendandur dan juga terdapat bank sampah untuk mengelola kembali limbah masyarakat untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di RW 2 Kelurahan Bendandur, terutama di sektor kesehatan, yakni meningkatnya warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri, serta masih rendahnya warga yang divaksinasi COVID-19 di sana. Hal ini membuat saya berpikir dan berinisiatif untuk melaksanakan beberapa program. Yang pertama, saya akan melaksanakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19 sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Dan program saya yang kedua yaitu nanti kita cerita tentang isolasi mandiri. Program ini bertujuan supaya masyarakat di sana memahami, mengerti terkait tata cara isolasi mandiri yang baik dan benar, baik dari penderitanya, pihak keluarga dan juga pihak warga setempat. Sasaran dari program ini ialah warga RW 2, Kelurahan Bendandur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Tujuan dari program saya yang pertama yang terkait vaksinasi COVID-19 ialah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sebagai bentuk penanggulangan COVID-19 dan percepatan program pemerintah. Yang kedua, pemberian informasi terkait fasilitas kesehatan pelayanan vaksinasi di Kota Semarang. Yang ketiga, warga RW 2 yang belum mendapat vaksin dan telah memenuhi syarat vaksin dapat melakukan pendaftaran dan pemberian vaksinasi sesegera mungkin dengan dibantu arahan dan informasi dari mahasiswa KKN terkait pelaksanaan vaksinasi di Kota Semarang. Sedangkan tujuan dari program nanti kita cerita tentang isolasi mandiri, yang pertama, masyarakat mengetahui persyaratan untuk isolasi mandiri dan persyaratan telah dinyatakan selesai isolasi mandiri. Yang kedua, masyarakat mengetahui protokol, kegiatan harian, dan terapi yang dilakukan ketika isolasi mandiri.
Dan yang ketiga, masyarakat mengetahui cara merawat orang lain atau keluarga yang sedang isolasi mandiri, baik serumah maupun tidak serumah. Sebagai pelaksanaan kedua program tersebut, saya membuat infografis dan juga e-booklet semenarik mungkin, kemudian saya mengirimkan melalui WhatsApp group kepada Ketua RW 2. Kedua program ini mendapat respon positif dari Ketua RW 2 dan edukasi terkait vaksin dan isolasi mandiri telah disebarkan kepada warga RW 2 melalui aplikasi WhatsApp group. Kemudian, saya mencetak buklet dan infografis tersebut untuk dibagikan secara langsung kepada Ketua RW, Ketua RT, dan juga warga setempat. Kemudian, saya juga melakukan monitoring, evaluasi secara langsung, datang ke wilayah RW 2, meninjau UMKM, meninjau bank sampah, meninjau rumah khusus isolasi mandiri, dan juga menempelkan poster-poster edukasi di sana. Sebagai hasil dari pelaksanaan kedua program kerja saya, yang pertama, telah terjadi penurunan angka kesakitan COVID-19 di wilayah RW 2, di mana awalnya terdapat kurang lebih 20 orang, saat ini hanya 1 orang saja yang terkonfirmasi COVID-19. Dan rumah khusus isolasi mandiri saat ini telah kosong, yang sebelumnya pernah dihuni hingga 8 orang. Yang kedua, sepertiga warga RW 02 telah divaksinasi COVID-19. Sisanya sedang menunggu giliran di puskesmas setempat. Mahasiswa KKN pun telah menyarankan sentra-sentra vaksinasi dan juga rumah sakit yang menyediakan layanan vaksinasi COVID-19 di Kota Semarang. Sehingga warga yang hendak mendapatkan vaksinasi COVID-19 bisa segera mungkin mendapatkannya. Sudah mau mengakhiri KKN kami Pak, terus kayak kami dari teman-teman KKN juga ingin meminta kira-kira bagaimana nih Pak kesan-kesan Bapak gitu selama KKN ini, apakah kiranya untuk sosialisasi warga yang semisal di rumah isoman gitu, ada kesan nggak Pak untuk kami? Jadi kami dari mewakili warga RW 2 Kelurahan Dandulur. Di RW 2 Kelurahan Dandulur ada 5 RT, di 1, 2, 3, 4, 5, dan adanya kedatangan mahasiswa dari UNIT untuk KKN di sini, jurusan kedokteran, jurusan fakultas FISIP, fakultas ekonomi dan pemasaran, dan satunya yang teknik, dengan ada KKN di RW 2 khususnya, dan Kelurahan Dandulur. Ini pertama, terima kasih dengan adanya mahasiswa KKN sudah mensosialisasikan yang terkait dengan fakultas kedokteran dengan jurusannya, dengan adanya isoman, kemudian pembagian masker, penyemprotan desinfektan, juga pemberian untuk cuci tangan dan sebagainya. Kemarin sudah berjalan. Kami terima kasih mewakili warga RW 2 untuk terkait dengan mahasiswa yang KKN jurusan kedokteran. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa ekonomi dan pemasaran, tadi sudah meninjau untuk tempat-tempat usaha UMKM, ada donat, ada roti dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan terjun di warga RW 2 ini bisa dikembangkan lagi, bisa cari lagi ilmu yang harus ini. Kemudian yang jurusan dari teknik ya, teknik, adanya kalian di sini juga sangat membantu artinya dengan warga untuk ini ya tadi ya bank sampah yang ada di sini, ini baru juga disusun, digagas dan sebagainya. Terima kasih. Dan yang satu jurusan sosial politik ya. Dan dengan adanya ini kita aman aja, artinya tidak ada juga terkait dengan politik atau organisasi yang ada di sini. Jadi semuanya sudah komplit, artinya dengan waktu yang sangat singkat kalian di RW ini. Lagi mengucapkan terima kasih ada Pak Mas KKN dari Undip, tadi sudah menyumbangkan ilmunya, sudah membuatkan buku untuk kegiatan dari masyarakat, kemudian juga membuatkan poster untuk kegiatan PPKM dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali dan mungkin mohon maaf artinya untuk selama KKN belum bisa memberikan fasilitas lebih terkait dengan PPKM darurat ini yang membatasi kita. Sebenarnya kami warga sangat senang sekali dengan adanya KKN di sini. Ya, dari sebagai tadi keliling tempat dan sebagainya, jadi sudah seperti ini ya, sambut dengan baik, warga juga Bapak sudah diberikan ilmunya di RW 2, jadi mungkin kesan saya sangat bagus dan bisa digunakan nanti sebagai ya nantinya untuk di perkuliahan maupun di masyarakat yang ada. Kalau harapannya dari Bapak gitu untuk kami buat warga, kira-kira apa yang harus kami tingkatkan gitu Pak? Ya satu harapannya untuk waktu KKN benernya waktunya kurang, ya waktunya kurang. Saya ada yang terkait dengan PPKM ini, ya kita memang ada batasan. Sebenarnya warga sangat antusias dan harapan dari kami, ya mudah-mudahan dari apa yang sudah diberikan dari Pak Mas KKN
yang sudah kita sosialisasikan ke warga lewat daring, lewat sosial media, ini bermanfaat, hanya akan dikembangkan lagi. Ya, itu terima kasih Bang Mas ATN, semoga sukses. Amin. Sukses.